Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa kaum Bani Israel yang kehilangan sosok pemimpin akhirnya beramai-ramai mengangkat Talut menjadi raja mereka. Allah SWT telah memberi kemampuan kepada seorang pemuda yang semula seorang penggembala ternak yang miskin di sebuah desa, kini menjadi seorang pemimpin bagi Bani Israel. Raja Talut memimpin Bani Israel. Tugas pertama Raja Talut adalah memimpin pasukan Bani Israel melawan tentara bangsa Palestina. Dikisahkan bahwa tentara bangsa Palestina rata-rata berbadan besar dan dipimpin oleh seorang perwira yang berperawakan seperti raksasa. Ia bernama Jalut. Raja Talut segera mempersiapkan strategi perang dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan minimnya perbekalan, alat transportasi, serta kesiapan pasukan, yaitu siapa saja yang bersedia menjadi tentara dan berangkat perang. Kecil-kecil cabai rawit. Di tengah persiapan yang dilakukan oleh Raja Talut, dari wilayah Bethlehem, ada seorang ayah yang mengirimkan 3 putranya untuk turut menjadi tentara. 2 orang menjadi tentara perang, dan 1 orang yang baru saja beranjak dewasa bernama Daud menjadi pasukan pembawa perbekalan. Daud bertugas mengurusi dan bertanggung jawab atas persediaan makanan bagi seluruh pasukan tempur Bani Israel. Setelah semua persiapan cukup, maka di bawah komando Raja Talut, pasukan Bani Israel berangkat menuju medan perang. Mereka menempuh perjalanan melalui gurun di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Allah SWT berkehendak memberikan ujian kepada para pasukan tempur Bani Israel. Dalam kondisi kehausan, mereka tiba-tiba melihat ada sebuah sungai yang airnya mengalir sangat bening dan menyegarkan. Kepada Raja Talut, Allah SWT berpesan bahwa mereka dilarang minum air sungai sampai kenyang. Mereka hanya diizinkan minum secukupnya saja, yaitu dengan menggunakan telapak tangan. Raja Talut menyeru kepada seluruh pasukan agar mengucap syukur dan taat kepada perintah Allah. Bani Israel melanggar perintah Allah SWT. Walaupun Raja Talut sudah memperingatkan, tetapi ternyata sebagian besar pasukan Bani Israel melanggarnya. Setelah puas minum air hingga kenyang, terjadilah peristiwa di mana mereka kehilangan keberanian untuk melawan tentara perang bangsa Palestina. Nyali mereka menjadi ciut membayangkan pasukan tempur bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut dengan persenjataan lengkap dan jumlahnya lebih banyak. Bara bin Azib, salah seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahwa jumlah pasukan Raja Talut pada saat berperang melawan Panglima Jalut ini sama dengan jumlah pasukan Rasulullah pada saat peristiwa Perang Badar, yaitu kurang lebih sebanyak 310 orang saja. Akibat tidak taat. Setelah kejadian ini, tentara Bani Israel banyak yang mundur dan menyatakan tidak mau ikut melanjutkan perjalanan bersama Raja Talut. Daud, sang penanggung jawab perbekalan, tidak termasuk dalam golongan mereka. Daud termasuk dalam kelompok orang yang menuruti seruan Raja Talut agar taat kepada perintah Allah. Sesampainya rombongan pasukan Raja Talut di negeri Palestina, Jalut beserta pasukannya telah siap menghadang. Melihat jumlah pasukan Raja Talut yang sedikit, Jalut, sang panglima perang yang berbadan tinggi besar dan kuat, mengumbar kesombongannya. Ia menantang bertarung 1 lawan 1. Jika ada yang berhasil mengalahkannya, maka pasukan bangsa Palestina berjanji akan mundur dan tidak menyerang rombongan Raja Talut yang berjumlah lebih sedikit. Tantangan duel 1 lawan 1. Tentara Raja Talut satu persatu dikalahkan oleh Panglima Jalut, hingga akhirnya tidak ada lagi yang berani maju. Di saat genting inilah tiba-tiba muncul Daud maju ke depan arena pertempuran.
Pasukan Raja Talut yang menyaksikan sangat kaget dan heran. Mereka saling bertanya, apa yang membuat Daud nekat berani maju untuk melawan panglima perang Raja Jalut yang bertubuh besar seperti raksasa. Tingginya 6 hasta sejengkal atau sekitar 3,2 meter. Setiap orang yang menghadapinya pasti binasa. Duel yang sangat sengit. Panglima Jalut tanpa ragu-ragu langsung menyerang dengan bersenjatakan pedang dan perisai, sedangkan Daud hanya membawa sebuah pelontar batu atau ketapel. Pertarungan sengit pun terjadi. Daud sangat tahu akan bahaya yang sedang ia hadapi. Oleh karena itu, dengan sigap ia berlari ke sana kemari menghindari serangan lawannya, sambil sesekali melontarkan batu dengan menggunakan ketapelnya. Di saat yang tepat, dengan sigap dan cepat, Daud berkesempatan menembakkan batu yang sudah ia siapkan tepat mengarah ke kepala Panglima Jalut. Bidikannya kali ini sangat akurat hingga berakibat fatal bagi yang terkena. Pasukan bangsa Palestina menepati janji mereka. Atas izin Allah SWT, batu milik Daud melesat sangat cepat dan tepat masuk mengenai kepala Panglima Jalut. Ternyata disinilah kelemahan Panglima Jalut. Badannya yang besar dan kuat terhuyung-huyung. Kemudian jatuh ke tanah dengan kepala bersimbah darah. Panglima Jalut pun tak mampu bangkit lagi. Allah SWT memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa Jalut melalui kecekatan tangan Daud. Pasukan Palestina pun menepati janji mereka untuk mundur setelah tentara terkuat mereka mati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya pada episode berikutnya. Sampai jumpa.